uang rakyat pada skandal BLBI tahun 98. Waktu itu pemerintah harus menyuntikkan sekitar 415 triliun. Lalu waktu disita asetnya, nilainya itu hanya sekitar 20-30%. Artinya uang negara, uang rakyat itu dirampok. Nah, uang itu mereka bawa ke luar negeri. Sekarang ingin dibalikkan investasi kembali ke Indonesia, bekerja sama dengan China dan Singapura, lalu mengatasnamakan investasi dan pembangunan. Jadi yang kita lawan itu adalah kejahatan rezim ini untuk menjajah rakyat, menggunakan uang APBN dan uang rakyat, sudah merampok uang rakyat, lalu mengusir rakyat. Kalau sudah seperti itu, rezim ini sudah menjadi preman dan parat. Yang namanya itu adalah kalau zaman dulu itu centeng-centeng, ya centeng-centeng para konglomerat atas nama investasi, dan katanya ini iklim investasi sudah baik, ingin dilanjutkan, tapi investasi untuk siapa? Itulah yang sudah terjadi juga di Sulawesi Tenggara dan di Sulawesi Tengah. Mereka merampok nikel milik negara, disebutkan mendapatkan uang 500. Itu ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Pertama, atas nama investasi, mereka menjajah dan mengusir rakyat. Siapa yang mengusir, menjajah, itu adalah bangsa sendiri, pemerintahan sendiri, ditambah China dan Singapura. Itu yang pertama yang kita perlu pahami. Yang kedua, mereka mengatasnamakan investasi datang dari China yang disebut jumlahnya sekitar 11,3 miliar dolar. Itu ternyata perusahaan yang disebut tinggi itu tidak mampu mendatangkan uang sebesar itu. Kenapa? Karena memang perusahaannya itu kecil, tidak sampai 10 besar dunia. Tapi oleh pejabat-pejabat pemerintah kita disebutkan ini nomor 2 terbesar di dunia, padahal 10 besar juga tidak. Nah, lalu dari mana itu uang yang dibutuhkan tadi sekitar 180 triliun atau 11 miliar itu? Ternyata itu akan datang dari sejumlah duit konglomerat hitam yang tadinya juga merampok APBN, merampok uang rakyat pada skandal BLBI tahun 98. Waktu itu pemerintah harus menyuntikkan sekitar 415 triliun. Lalu waktu disita asetnya, nilainya itu hanya sekitar 20-30%. Artinya uang negara, uang rakyat itu dirampok. Nah, uang itu mereka bawa ke luar negeri. Sekarang ingin dibalikkan investasi kembali ke Indonesia, bekerja sama dengan China dan Singapura, lalu mengatasnamakan investasi dan pembangunan. Jadi yang kita lawan itu adalah kejahatan rezim ini untuk menjajah rakyat, menggunakan uang APBN dan uang rakyat, sudah merampok uang rakyat, lalu mengusir rakyat. Kalau sudah seperti itu, rezim ini sudah menjadi preman dan parat. Yang namanya itu adalah kalau zaman dulu itu centeng-centeng, ya centeng-centeng para konglomerat atas nama investasi, dan katanya ini iklim investasi sudah baik, ingin dilanjutkan, tapi investasi untuk siapa? Itulah yang sudah terjadi juga di Sulawesi Tenggara dan di Sulawesi Tengah. Mereka merampok nikel milik negara, disebutkan mendapatkan uang 510 triliun di 2022.
tapi yang masuk ke negara itu tidak sampai 20%. Lebih banyak untuk para konglomerat dan negara Cina. Nah, atas nama investasi seperti itu, mereka ingin melanjutkan di Rempang. Ini tidak bisa kita biarkan, ya. Cukong-cukong yang sudah mengendalikan pemerintah ini, pemerintah yang sekedar menjadi centeng-centeng, termasuk ada Panglima TNI, ada Bahlil, apalagi ada Luhut, ya, yang paling sombong itu, sangat sombong. Ini harus kita lawan. Mereka ingin menjajah bangsa sendiri, merampok aset negara atas nama investasi, tapi mereka bekerja untuk para konglomerat hitam yang sudah merampok uang rakyat. Saya kira itu mungkin 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Karena itu jangan takut untuk terus melawan, ya. Saya bukan memprovokasi, saya menceritakan fakta. Ada kejahatan sistemik oleh pemerintah untuk menjajah dan menghisap rakyat, dan karena itu harus kita lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Kita hari ini 1/24 jam semua yang ditaati itu harus dikeluarkan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, tadi dari buruh sudah menyatakan bahwa kita sesungguhnya tidak menginginkan ada rakyat kita yang terusir dari negerinya sendiri. Kita kumpul di sini, kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak akan rela sampai kapanpun kalau ada investor asing dan asing yang coba-coba untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, kemudian menzalimi rakyat Indonesia, mengusir rakyat dari kampungnya sendiri, saudara. Betul. Kita tidak pernah rela saudara kita dizalimi oleh siapapun. Dan ingat, di kampung tua sana, penduduk-penduduk suku Melayu sana adalah mayoritas Muslim. Artinya derita mereka, derita kita semua. Penderitaan mereka, penderitaan kita semua. Susahnya mereka, susahnya kita semua. Sehingga kita satukan hari ini bahwa wahai saudaraku di Rempang sana, suku Melayu sana, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kami saudaramu siap mendukung, siap membela untuk melawan kezaliman. Takbir, takbir, siap lawan investor asing, siap lawan investor asing, siap lawan penggusur rakyat, siap lawan kezaliman. Takbir.